Ketika Chen Ping bergegas ke pesawat itu, Ji Yun sedang menjelaskan pesawat itu kepada Yao Mei. Saya melihat Ji Yun memegang tangan Yao Mei dan mengajarinya langkah demi langkah di belakang Yao Mei. Wajah Yao Mei sedikit merah, tapi dia sangat menikmatinya. Gerakan kedua orang ini sangat mesra. Bagi orang luar, mereka terlihat seperti pasangan muda. Karena mereka terlalu terlibat, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Chen Ping telah tiba dengan pesawat itu. Ketika Chen Ping melihat ini, dia hanya bisa batuk 2 kali dengan sengaja. Mendengar suaranya, Ji Yun dan Yao Mei berpisah dengan panik. Ketika dia melihat itu adalah Chen Ping, wajah Yao Mei menjadi semerah pantat monyet, dan dia tidak berani menatap Chen Ping, seolah-olah dia ketahuan berselingkuh. Ji Yun tersenyum canggung dan berkata, "Tuan Chen, saya sedang mengajari Yao Mei cara mengendalikan pesawat. Ayo segera pergi ke dinasti Xiao." Chen Ping berkata pada Ji Yun. Melihat Chen Ping sangat cemas, Ji Yun bertanya, "Tuan Chen, apakah terjadi sesuatu?" "Berhenti bertanya, ayo pergi." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memasuki kamar pesawat. Dia juga tidak ingin mengganggu kehidupan baik Ji Yun dalam mengikuti Yao Mei. Jika Ji Yun dan Yao Mei bisa bersama, kekhawatiran Chen Ping akan berkurang. Jika tidak, Yao Mei akan mengikutinya, dan Chen Ping tidak akan punya waktu untuk peduli padanya. Memasuki ruangan, Chen Ping mulai berlatih, dan aura di sekelilingnya menjadi semakin kuat. Dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Anda tidak bisa selalu mengandalkan Tuan Si. Tuan Si juga mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh musuh demi dia. Anda harus membunuh musuh Anda sendiri. Kali ini orang-orang dari Aula ke-10 menemukan Xiao Huang Chao lagi. Tampaknya pihak lain tidak takut dipukuli. Chen Ping memutuskan untuk tidak menunjukkan belas kasihan kali ini. Chen Ping telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Meskipun alamnya telah meningkat dengan sangat cepat, yang paling tidak dimiliki Chen Ping sekarang adalah pengalaman. Meskipun dia telah mencapai ranah, kecepatan kultivasi Chen Ping sangat cepat sehingga dalam beberapa pertempuran, Chen Ping sangat tidak berpengalaman. Seringkali di alam yang sama, biksu dengan pengalaman bertempur bertahun-tahun lebih kuat daripada mereka yang tidak memiliki pengalaman. Saat berlatih, Chen Ping juga mengeluarkan slip giok dari formasi langit dan bumi. Chen Ping hanya dapat membuka salah satu dari 4 slip giok formasi lainnya, dan tidak ada cara bagi kesadaran spiritualnya untuk masuk. Dia tahu bahwa ketika keempat slip giok formasi langit dan bumi dibuka, formasi langit dan bumi akan muncul, dan kemudian dia akan dapat menemukan kesempatan untuk menghancurkan formasi. Sekarang Chen Ping bahkan tidak tahu di mana formasi langit dan bumi berada, apalagi bagaimana cara menghancurkannya. Chen Ping mencoba menyuntikkan kesadaran spiritualnya ke dalam slip giok formasi kedua sedikit demi sedikit. Kesadaran Chen Ping seperti benang tipis, dan dia dengan hati-hati menyelidiki celah slip giok formasi kedua. Proses ini sangat sulit, seolah-olah dia berpacu dengan waktu dan melawan kekuatan segel yang tak terlihat. Butir-butir keringat berangsur-angsur terbentuk di dahinya, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang pantang menyerah. Dengan setiap upaya, Chen Ping bisa merasakan pantulan kekuatan segel. Itu adalah kekuatan kuno dan kuat yang tampaknya mengandung aturan dan ketertiban saat dunia pertama kali dibuka. Namun, Chen Ping tidak mundur. Dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, memusatkan pikirannya secara ekstrim, dan memukul segel yang tampaknya tidak bisa dihancurkan itu berulang kali. Tepat ketika Chen Ping hampir kelelahan, dia tiba-tiba menangkap peluang halus. Kesempatan itu bagaikan bintang paling terang di langit malam, membimbingnya menemukan kelemahan segel tersebut. Chen Ping merasa senang dan segera memusatkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan dampak terakhir menuju titik itu. Ledakan, suara lembut bergema di lautan kesadaran Chen Ping, seolah segel itu akhirnya tidak dapat menahan tekanan dan runtuh.
Segera setelah itu, aliran besar informasi mengalir ke lautan kesadaran Chen Ping, yang merupakan misteri tentang slip giok kedua dari formasi besar langit dan bumi. Saat kesadaran spiritual Chen Ping perlahan menembus ke dalam slip giok kedua dari formasi besar langit dan bumi, nafas kuno dan perubahan-perubahan menghantam wajahnya, seolah-olah berjalan melalui ruang dan waktu, membawanya ke dalam situasi misterius dan tak terduga. Di dalam slip giok, aliran cahaya dan rune saling terkait, membentuk formasi yang kompleks dan megah. Formasi ini berputar perlahan, melepaskan fluktuasi energi yang membuat jantung berdebar-debar. Chen Ping tenggelam dalam dunia yang dibangun oleh formasi. Pikirannya bergerak dengan cahaya dan bayangan yang mengalir, mencoba menangkap setiap perubahan halus dan memahami makna di balik setiap rune. Waktu sepertinya telah kehilangan maknanya di sini. Chen Ping merasa seolah-olah dia beresonansi dengan dunia, dan setiap napas yang dia hirup bersentuhan halus dengan formasi di sekitarnya. Lambat laun, ia mulai memahami esensi formasi besar langit dan bumi, bukan hanya formasi yang digunakan untuk pengurungan, tetapi juga pemahaman mendalam dan penerapan hukum alam langit dan bumi. Setiap rune adalah simulasi akurat dari aturan langit dan bumi, dan seluruh formasi adalah kumpulan simulasi ini, yang mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk mencapai efek yang hampir ajaib. Dalam kesadaran ini, Chen Ping menemukan bahwa untuk benar-benar menguasai dan memecahkan formasi besar langit dan bumi, kekuatan atau keterampilan saja tidaklah cukup. Kuncinya terletak pada persepsi dan kepatuhan terhadap kekuatan tak kasat mata antara langit dan bumi. Yang perlu dia lakukan bukan hanya belajar bagaimana mengatur atau mengaktifkan formasi tersebut, namun yang lebih penting, belajar bagaimana hidup berdampingan secara harmonis dengan alam dan memanfaatkan kekuatan untuk melawan entitas yang melanggar hukum alam. Saat Chen Ping tenggelam dalam pemahaman mendalam ini, waktu di dunia luar berlalu dengan tenang. Tiba-tiba, getaran yang kuat mengganggu kontemplasinya. Chen Ping memulihkan pikirannya dan menemukan bahwa dia tidak hanya berhasil membuka slip giok formasi kedua, tetapi keadaan pikiran dan pemahamannya tentang formasi tersebut juga telah membuat lompatan kualitatif. Chen Ping tidak tahu bahwa ketika dia memecahkan slip giok formasi kedua, sebuah fenomena aneh turun dari langit di atas surga dan dunia manusia, dan sinar cahaya berwarna-warni muncul, seolah-olah itu adalah dunia lain. Namun, penglihatan ini menghilang hanya dalam beberapa saat, dan tidak banyak orang yang melihatnya. Tapi ini cukup mengejutkan banyak biksu di surga dan dunia manusia, seolah-olah sebuah batu besar telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang. Banyak kekuatan tersembunyi di surga dan dunia manusia juga telah menampakkan diri mereka saat ini. Tapi Chen Ping tidak mengetahui hal ini. Setelah meregangkan ototnya, dia keluar ruangan. Setelah keluar ruangan, Chen Ping melihat Ji Yun dan Yao Mei berdiri di dek pesawat, memandangi cakrawala di kejauhan. Ji Yun sepertinya sedang memberitahu Yao Mei sesuatu. Chen Ping hanya tersenyum dan tidak mengganggu mereka berdua. Ji Yun mengikutinya sepanjang waktu. Sekarang Yao Mei bersamanya, mungkin dia tidak akan terlalu kesepian. Apalagi Yao Mei tidak lagi kesepian, dan akhirnya dia punya tujuan. Pesawat itu datang dari langit di atas Xiao Huangchao dan perlahan mendarat menuju kota kekaisaran. Xiao Yuanshan, Xiao Feng, dan pejabat dinasti Xiao semuanya berbaris untuk menyambutnya. Bagi dinasti Xiao, Chen Ping adalah orang yang mulia. Jika tidak ada Chen Ping, bagaimana dinasti Xiao bisa mendapatkan keberuntungan ribuan tahun Tuan Xi? Pada saat ini, Yun Li, yang berada di luar kota kekaisaran, perlahan membuka matanya, tersenyum sedikit dan berkata, "Ini dia." "Bagaimana kamu tahu?" Silan bertanya dengan bingung. "Rasakan." Yun Li perlahan berdiri dari batu, dan tubuhnya langsung menghilang. Silan juga memimpin orang-orang untuk mengikutinya dan memasuki kota kekaisaran. Saat Chen Ping membawa Ji Yun dan Yao Mei turun dari pesawat, Xiao Yuanshan dan semua orang langsung menyambutnya.
Pertarungan itu menekan Yao Mei. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Ping akan begitu dihormati di dunia surga dan bumi ini. Tuan Chen, 10 istana itu. Xiao Yuanshan bergegas dan hendak memberitahu Chen Ping tentang orang-orang yang datang dari Aula ke-10. Tapi Chen Ping melambaikan tangannya, lalu berbalik untuk melihat ke dalam kehampaan, dan berkata dengan ringan, tidak perlu bicara lebih banyak, mereka ada di sini. Aku melihat getaran di kehampaan, lalu sosok Yun Li perlahan muncul. Di sebelah Yun Li ada Silan. Di belakang mereka ada 12 biksu berpakaian hitam yang berada di atas alam Mahayana tingkat kelima. Masing-masing dari mereka memegang pedang dan penuh niat membunuh. Zuo Tianzeng mengikuti para biksu berpakaian hitam ini. Meskipun dia tidak bisa pergi, dia bersembunyi jauh. Chen Ping dan Yun Li saling memandang, dan keduanya sedikit mengernyit pada saat bersamaan. Alam Mahayana tingkat kedua, Yun Li mengerutkan kening dan berkata, karena dia mendapat pesan bahwa Chen Ping hanyalah biksu tingkat 9 di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa menjadi biksu Mahayana tingkat 2? Dia pikir dia mengenali orang yang salah. Lagi pula, Yun Li belum pernah bertemu Chen Ping. Xiao Yuanshan tercengang saat melihat ini. Dia tidak menyadarinya sekarang, tetapi sekarang dia menyadari bahwa hanya dalam beberapa hari, Chen Ping telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Zuo Tianzeng, yang mengikuti di belakang, sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Chen Ping, kamu, bagaimana kamu bisa menjadi alam Mahayana tingkat kedua? Zuo Tianzeng menunjuk ke arah Chen Ping dan berkata dengan tergagap. Chen Ping tidak memperhatikan Zuo Tianzeng, tetapi menatap Yun Li dan bertanya, apakah kamu mencari saya? Saat ini, Zuo Tianzeng tidak tahan lagi dengan tatapan Chen Ping. Yun Li mengangguk, aula ke-10, Yun Li. Yun Li membungkukkan tangannya ke arah Chen Ping dengan sangat sopan. Setiap orang yang melihat adegan ini sedikit terkejut. Bukankah Yun Li benar-benar membalas dendam terhadap Chen Ping? Dia terlihat sopan dan tidak memiliki niat membunuh sama sekali. Chen Ping membalas hormatnya dan berkata, Chen Ping, Saudara Chen, bisakah kita bicara sendiri? Kata Yun Li. Saudara Chen, ngobrol sendirian, apa yang sedang terjadi? Xiao Yuanshan dan yang lainnya sedikit bingung. Bahkan, Chen Ping sendiri pun sedikit bingung. Dia tidak tahu jenis obat apa yang Yun Li jual di labu tersebut. Mungkinkah orang-orang dari aula ke-10 ini tidak mencari masalah untukku? Oke. Chen Ping mengangguk. Tuan Chen, Xiao Yuanshan buru-buru ingin menghentikannya. Bagaimanapun, pihak lain juga berada di puncak alam Mahayana tingkat 9, bahkan jika Chen Ping sekarang telah dipromosikan ke alam Mahayana tingkat kedua. Tetapi berurusan dengan biksu di puncak alam Mahayana tingkat 9 mungkin tidak sesederhana itu. Dan saya tidak tahu jenis obat apa yang dijual pihak lain di labu tersebut. Jika ada penipuan, bukankah Chen Ping akan berada dalam bahaya? Chen Ping melambaikan tangannya, menyuruh Xiao Yuanshan untuk tidak khawatir, lalu memberi isyarat mengundang ke arah Yun Li. Sosok kedua orang itu dengan cepat menghilang. Pada saat ini, orang-orang yang tersisa di dinasti Xiao dan orang-orang di aula ke-10 saling memandang dengan kaget. Kedua protagonis itu telah pergi, dan mereka hanya bisa menunggu. Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Saat ini, Chen Ping sedang berjalan berdampingan dengan Yun Li. Tidak ada tanda-tanda permusuhan di antara mereka berdua, sebaliknya, mereka tampak seperti teman lama selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan membunuhku. Chen Ping berbicara lebih dulu. Kenapa aku harus membunuhmu? Yun Li tersenyum tipis dan berkata, aku membunuh Lota. Chen Ping tidak menyembunyikan apapun, dia tahu bahwa Luota berasal dari aula ke-10, dan dia sangat penting. Jadi apa? Yun Li masih tersenyum. Aku membunuh orang-orang dari istanamu yang ke-10. Jika kamu tidak datang kepadaku untuk membalas dendam, lalu mengapa kamu datang kepadaku? Chen Ping tidak tahan lagi.
Apa yang akan dilakukan orang ini? Katakan saja langsung, kamu hanya mengeluh. Aku hanya mencarimu karena aku penasaran denganmu. Yunli menatap lurus ke arah Chen Ping, kamu memiliki aura 3 suku di dalam dirimu. Apakah kamu masih memiliki api pamungkas dari suku iblis? Maksudmu ini? Chen Ping merentangkan telapak tangannya, dan api iblis mulai menyala di telapak tangannya. Setelah melihat iblis ini, ekspresi tenang Yunli akhirnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Di saat yang sama, pisau di tangannya sepertinya merasakan energi iblis dan mulai bergetar.